Ya, hitungan kita benar apa enggak, Nana? Benar. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita sekarang jumlahkan yang ini. 2 tambah 3 berarti Oh, iki lho si Tatun. ini saya mute ya bening ya karena noise. Oke, jadi 2 tambah 3 berapa, Nana? 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 8 15, tambah 3 15. Data berapa? 18 ya. 18. Tambah 3 18 simpan 1 ya. Satunya ini tambahkan ke 4. Bagi dunia. Iya. 5, Ya, berarti 5 5. 8 5 yaitu 58 juta 500 100 ribu. ribu joule. Nah, mana berarti jawabannya? Enggak ada. Nah di situ kan ada kilojoule ya. Kilo itu artinya apa, Nana? Juta. Kilo itu artinya ribu ya. C. Berarti artinya kalau ini dibuat kilojoule ya, maka 3 hilang nolnya menjadi 58,500. Ya, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Ada pertanyaan? Tidak. Bisa ya, bisa ya. Ya Susah, Allah. susah apa enggak ini anak-anak? Lumayan. Enggak ya. Agak. Agak susah. Ini adalah cara untuk mencari pemakaian listrik rumah. Sebenarnya ada beberapa cara lagi ya. Oh ya, sebentar ini kita bahas ya. Tadi untuk mencari daya itu anak-anak ya, urusannya dengan daya yaitu kita tadi memakai yang rumus ini ya. Jadi untuk mencari usaha atau joule ya. W sama dengan adalah daya dikali dengan waktu. Oke. Oke. Kita lanjut anak-anak. Ada juga caranya yang seperti ini ya. Ini juga ada contoh soal terkait dengan bagaimana cara kita untuk menentukan penggunaan listrik di rumah kita dihubungkan dengan jumlah pembayaran dalam 1 bulannya. Pernah mengerjakan soal seperti ini anak-anak? Pernah. Nah ya. Tapi di sini satuannya tidak lagi joule anak-anak. Apa satuannya di sini yang dicari? Kilowatt hour. Kilowatt hour. Kilowatt. Nah, KWH, kilowatt hour. Artinya berarti kilo itu artinya adalah Ribuan. ribuan ya. W adalah watt ya. Hour adalah artinya jam. Jam. Artinya jam di sini tidak perlu kita ubah dalam satuan apa, Nana? Satuan hari. Satuan Menit. second seperti yang tadi ya. Wattnya Oh, juga tidak perlu kita ubah. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, saya beri waktu silakan mencoba dulu mengerjakan ya mungkin sekitar 3 menit sampai 5 menit. Kalau menemukan jawaban silakan ditaruh di kolom chat. Ya, silakan dikerjakan dulu. Tulisannya dulu, Mas. Caranya bisa ya? Berarti tinggal misalkan misalkan ada 4 lampu ya 4 langsung kita kalikan dengan 30 kita langsung kalikan dengan 5. Nanti itu berapa ya? Ini juga sama. Nanti kita total itu ketemu pemakaian dalam sehari. Nah, karena ditanyakan adalah 1 bulan, maka nanti kita kalikan dengan apa, Nana? Kita kalikan 30. Ya, nanti hasilnya kita bagi 1000 agar mendapatkan kilo KWH. Lalu hasilnya lagi kita kalikan dengan 400 yaitu nilai 1 KWH Rp400. Ya, silakan dicoba dulu. Ya, sementara boleh pakai kalkulator ya.
Bukan asumsi. Mana yang 30? Itu sih kan. Baik. Di sini sudah ada yang menjawab. Akila menjawab 343.000 rupiah yang dibayarkan dalam waktu. 243. Ya, Akila 243.000 ya rupiah. Yang lain? Apakah sama ataukah berbeda? Masih ngitung, Pak. Oke, masih ngitung, enggak apa-apa. Sementara boleh pakai kalkulator biar cepet ya, enggak apa-apa. Manual juga boleh. Oke, ada Opang. Opang menemukan 288.000. Wah, beda ini. Berarti soalnya susah ini kalau beda-beda ini. Saya pakai ilmu Google, Pak. Oh, ilmu Google. Wah, curang Opang ini. Ilmu Google. Oke, yang lain silakan. Nggak tahu ini benar apa enggak, Pak. Ya, enggak apa-apa. Yang lain mungkin bisa dicari dulu. Saya beri waktu mungkin 2 menit lagi ya. Oke, Akila. Akila ngetik soal lagi ya atau jawabannya adalah waduh, ini biayanya 97 juta. Aduh. Beuh. Keok, Pak, keok, Aduh, Pak. Keok. mungkin ini anu ya, Bayar rumahnya langsung sebulan langsung 97 bangkrut juta. rumahnya. Aduh, berarti ini mahal sekali ini bayarnya 1 bulan ya. Rumah presiden itu, Pak. Iya ya ya. Rumah presiden. Oke, kita sambil pelan-pelan ya. Jadi kita hitung. Nah, di sini ada warna hijau, papan tulis hijau ya. Jadi yang pertama ada 4 lampu kali 30 watt kali dengan 5 ya. 5. Berapa itu anak-anak? 4 kali 12. 3, 12. 120 kali 5. 12 kali 5. Berapa? 120 kali 5. 60 ya. 60. 600. 600 ya. 600 WH ya. Watt hour. Nah, belum ada K-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak. Lanjut ya, Belum. 2 kipas angin itu 50 watt itu selama 10 jam ya. Kalau kita total itu adalah 1000 WH. Betul? Lalu magicomnya cuma 1 itu 100 watt sehari 2 jam berarti berapa anak? 200. WH. Lanjut setrika 1 ya, ada 150 berlangsung selama 3 jam berarti kalau total berapa? 450 WH. 50. Kita total sekarang anak-anak ya. 0 terus berapa? 0, 5 5, terus 12, 2250. 2250 WH dalam 1 hari. Ya, karena kita 1 bulannya berapa hari itu? 250 kali 30, Pak. Kali 30 ya. Ya, 0, 0, 0, 0. Ya. Kemudian 0, 0, 5, 1. 15, simpan 1.
6, 7. Ini kali ini 6. Betul? Betul apa salah saya ini? Ya. Betul. Hah? Betul ya? 0, 0, 5, 7, 6. Ya. Ini masih WH nih. Ini masih WH dalam waktu 30 hari. Jadi kalau KWH-nya berarti kita bagi dengan apa, Nana? Kita bagi dengan 1000. Itu nanti menjadi KWH. Berapa itu kalau dikali 1000 berapa? 67,5. 67,5 KWH. Sekarang kita menghitung biaya ya. Maka biayanya adalah 67,5 kita kalikan dengan berapa, Nana? Kita kalikan dengan 400. Silakan dihitung. Akan saya ngitung 675 kali 4 20 simpan 2 28 30 24 2 27 ya, berarti 270. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 2 lagi, berarti 27.000, Pak. 27.000. Ya elah. Ya, ada yang betul? Aku benar, Pak. Oh betul ya. Coba kita Apa lihat ini. tulis tadi, Pak? Oh, Kalista 27.000. Oke. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Ini cara bentuk-bentuk lain ya. Jadi ada yang bentuknya nanti menentukan harga atau biaya di dalam menentukan listrik yang dipakai dalam waktu 1 bulan. Ada yang bentuknya hanya berapa jumlah energi dalam 1 bulan. Nah, nanti beda rumus ya, anak-anak ya. Perlu diketahui. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dua-duanya harus bisa ya. Lanjut. Berikutnya masih tentang fisika, anak-anak, tentang masalah kira-kira ada dua lempeng dari logam yang ditempelkan. Namanya apa itu? Baja dan kuningan. Nah, kalau ditempelkan itu 2 logam itu disebut sebagai apa, Nana? Disebut sebagai logam Metal. metal. Nah, jadi logam bimetal itu adalah ya gabungan 2 lapis dari logam. Nah, jadi bentuknya berlapis. Biasanya seperti ini ya, logam yang atas dan logam yang bawah. Di mana logam yang atas dan yang bawah biasanya dia memiliki yang namanya ini anak-anak koefisien muai yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya koefisien berbeda. Nanti mereka akan bagaimana? Akan memuai dengan panjang yang berbeda sehingga menciptakan sebuah lengkungan. Jadi nanti akan ada lengkungan. Oke, sampai sini ada yang tanya? Nah, kemudian kita lihat anak-anak, ternyata kuningannya ini itu adalah 1,9 kali 10 pangkat min 5 meter ya per derajat Celcius. Artinya itu apa artinya berarti? Setiap derajat Celcius dia akan memanjang, yaitu 1,9 kali 10 pangkat min 5. Ya. Sedangkan yang baja itu memuainya hanya 1,1 kali 10 pangkat min 5 meter per derajat Celcius. Kira-kira menurutmu mana yang lebih cepat memuai anak? Yang bajakah atau yang kuningan? Kuningan ya, lebih besar ya, 1,9. Kalau bajanya 1,1. Oh, iya. Ya. Gitu kan ya? Kok nggak berkata? Nah, kemudian apa yang bisa atau apa yang terjadi bila nanti kedua logam itu akan dipanaskan bersama-sama? Apa yang terjadi kira-kira, Nana? Melengkung ke atas. Melengkung ke atas. Kenapa kok melengkung ke atas? Karena kuningan lebih berat. seperti itu. Karena kuningannya mempunyai koefisien muai lebih besar ya, maka dia akan lebih panjang ketika dipanaskan dengan suhu yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya.
Nah, itu namanya kaca bimetal atau baja bimetal. Berarti jawabannya adalah melengkung ke Atas. atas. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan anak. Ini adalah contoh penerapan logam bimetal. Nah, misalkan ini pada apa? Ini namanya saklar bimetal. Nah, biasanya ini digunakan pada apa kira-kira anak? Saklar bimetal ini digunakan pada benda-benda atau alat listrik yang membutuhkan panas, ya. Kemudian panasnya itu akan mungkin akan berhenti bila mencapai suhu tertentu. Berarti contohnya pada apa contohnya? Kamu Setrika. tahu setrika? Tahu. Nah, setrika juga menggunakan saklar bimetal. Kamu tahu oven? Tahu. Tahu. Juga pemadam kebakaran otomatis. Biasanya dia itu ada di kamar sebuah ruangan ya atau di hotel misalkan itu ada pemadam kebakaran otomatis. Bila di ruangan tersebut itu panas, maka nanti logam bimetal akan melengkung dan akan mengaktifkan saklar. Akhirnya akan bekerja. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak. Selain itu Yang juga biasanya mantul ada di atas itu. Selain itu juga ada yang namanya termometer bimetal. Jadi bimetal juga bisa digunakan untuk mengukur sebuah panas tertentu, Suhu. di mana ini biasanya berhubungan dengan suhu yang mengalir secara konduktif. Jadi lewat benda-benda yang padat ya, nanti bisa diukur. Nah, itu anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ini contoh-contohnya, contoh penerapannya ya. Lanjut, masih tentang panas anak-anak. Oke, di sini ada benda P dan benda Q memiliki suhu 255 derajat Celcius. Berarti keduanya suhunya sama. Ketika kedua benda dalam kondisi kontak itu berarti bersentuhan termal seperti pada gambar C, maka apa yang terjadi anak-anak ya? Berarti bedanya ini cuma volumenya ya, satunya sedikit atau volumenya kecil, satu volumenya besar. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada suhu keduanya sama? Kira-kira apa kira-kira? A, B, C, D, mana jawabannya menurutmu? A, apa B, apa C, apa D? B. Yang B. B. Tidak terjadi perpindahan panas pada kedua benda. Betul apa tidak? Sepakat apa anda ini? Sepakat. Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena suhunya Panas. sama. Nah, ini tadi gambarnya yang keluar ya. Jadi panas itu akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sedangkan pada kasus yang di atas itu suhunya sama sehingga tidak terjadi aliran kalor. Gampang ya? Gampang itu. Lanjut tentang kecepatan. Ini ada gambar seperti ini. Sepeda motor X dan Y berada pada keadaan awal diam. Jika keduanya bertemu di titik P, nah ini titik P lebih dekat ke motor Y ya. Maka pernyataan yang paling tepat yang mana? Yang A, yakin? Jadi motor X akan bergerak lebih cepat daripada motor Y. Nah, gitu anak-anak. Gampang ya? Gampang. Karena tadi P-nya itu kalau lebih dekat ke Y. Nah, jadi ini cuma perkara ini ya, perkara logika saja. Oke, lanjut ya. Lanjut sebentar. Lanjut, berikutnya adalah
biologi. Wah, ini sudah sampai biologi lagi anak-anak. Feromon adalah suatu senyawa yang dikeluarkan oleh hewan yang hanya diketahui oleh hewan yang sejenis saja. Perilaku berikut yang berkaitan dengan feromon adalah Komunikasi. komunikasi. Kok bisa? Komunikasi. Kok Kan bisa? cuma bisa diketahui yang sejenis. Iya, karena jenis. karena itu memang fungsi utama dari feromon, yaitu dia menyampaikan sebuah pesan untuk hewan-hewan yang sejenis. Ya, jadi Sejenis. bau bisa mengantarkan pesan. Bisa apa enggak anak-anak? Bau bisa mengantarkan pesan. Bisa ya. Beberapa feromon itu ada yang menarik lawan jenis yang sifatnya adalah untuk agar tertarik ya, agar terjadi reproduksi ya, untuk mencari pasangan. Feromon itu berguna. Juga terkadang feromon tertentu berguna untuk mengusir hewan tertentu atau hewan saingannya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kayak walang sang itu tetap, Pak. Kalau nggak salah kan untuk hewan yang lain. Ini beda karo feromon. Feromon itu mirip dengan ini anak-anak. Kamu tahu bedanya, kadang-kadang anak bayi bisa membedakan ibu hanya dengan baunya. Iya enggak? Iya. Itu Iya. feromon yang bekerja. Contoh feromon bekerja pada suatu kondisi keadaan sosial kita. Jadi kita juga sama misalkan ya, kalau kita dekat dengan ibu kita terasa nyaman ya, padahal ibu kita belum mandi misalkan ya. Nah, itu salah satu pengaruh feromon. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Lanjut anak-anak. Tapi ini kalau diselesaikan kemungkinan akan agak lama ya. Jadi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke ya, sepakat ya? Oke anak-anak, setelah ini silakan ditunggu selama berapa menit ya? 2 menit ya? 2 menit, 2 menit. Saya tunggu 2 menit, nanti ada Wes. link di kuisis ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam.